يكفي. Bismillah, walhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala Adaratuhun min ta'akif wa ustadhat nawaitul i'tikaf al-wajib fi hadha al-masjid Allah ta'ala. Ayyuhal walad, wahai putra. Ayat pertama, ayat yang dibawa pertama yaitu wa minal laili, dari sebagian malam kamu, fatahajjat bihi nafilatan lak, maka bangunlah wahai Muhammad sebagai tambahan ibadah bagi kamu. Amrun, ini adalah perintah. Perintah yang Allah berikan kepada Nabi, malam hari jangan tidur semalam suntuk. Tapi malam hari ini diperintahkan bangun untuk ibadah. Hasilnya apa? Asa rabbuka ayyab'ataka rabbuka asa ayyab'ataka rabbuka magaman mahmudah. Asa ini bukan litaraji lakin litahaqquq. Maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan kamu ada di tempat yang terpuji. Saudara, akhirat itu ada yang dalam keadaan nikmat, ada yang dalam keadaan adab. Ada yang mendapatkan pangkat, ada yang tidak mendapatkan pangkat. Pingin dapatkan pangkat ada di akhirat, harus ada qiyamul lail. Perintah untuk tahajud untuk Nabi ini wajib hukumnya. Tapi untuk umatnya adalah sunnah. Jadi Nabi itu wajib dia tahajud. Kita sunnah. Kenapa? Karena Nabi itu di akhirat itu punya tugas menyelamatkan umatnya. Lah di situ perlu mencapai derajat tertinggi. Untuk mendapatkan itu maka harus melaksanakan qiyamul lail. Adapun umat Muhammad ini untuk umat ini disunnahkan. Sehingga dikatakan ma'ugidat wilayatun illa fi jawfil lail. Kewalian itu tidak dilantik dari seseorang kecuali di malam hari. Karena itu yang enggak punya qiyamul lail jangan berharap jadi wali ente. Karena itu, tapi bangkitnya dari tidurnya untuk ibadah, bukan main gafle, bukan ngelihat Liverpool, sepak bola atau yang lainnya, tapi untuk ibadah qiyamul lail. Ayat yang kedua, wabil ashari hum yastaghfirun. Syukrun. Di akhir-akhir malam hari mereka menjadi orang-orang yastaghfirun, memohon ampun kepada Allah sebagai bentuk syukur. Saudara, syukurnya orang-orang pilihan Allah itu dengan meningkatkan ibadah. Syukurnya orang-orang yang dipilih oleh Allah itu dengan meningkatkan ibadah. Ketika Nabi udah mendapatkan magom yang tertinggi, dikasih oleh Allah segala sesuatu. Inna fatahna laka fathan mubina. Dikasih fatah oleh Allah. Baik itu secara zahir, yaitu fatah Makkah, kota Makkah dikuasai lagi oleh beliau, atau fatah batin, yaitu dibuka segala abwabul khair untuk Nabi. Pertama dapat fatah, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma. Kedua, untuk Allah mengampuni dosa kamu ya Muhammad yang berlalu dan yang akan datang. Coba itu yang punya anak kecil, jangan dibiarkan anak kecilnya main di masjid, nggak boleh ya. Nabi melarang itu.
untuk bawa anak kecil, la tattakhidhu masajidkum mal'aba. Karena kalau bawa anak kecil ya yang sekiranya mampu untuk bisa mengkondisikan nanteng, bukan main-main ada di masjid, nggak ada wibawa ini masjid akhirnya. Ya, kalau enggak ya jangan dibawa dong anaknya. Ya, jadi masuk masjid harus ada begitu. Coba yang bawa anak-anaknya bisa dikondisikan ya. Sampai mana tadi? Kemudian diampuni dosanya, dapat fatah mubin dari Allah. Wa yutimma ni'matahu 'alaika, mendapatkan nikmat yang sempurna. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yansurakallahu nasran aziza, mendapatkan nasr dari Allah Subhanahu wa taala. Walhasil begitu Nabi mendapatkan segala sesuatu, tapi Siti Aisyah melihat Nabi ini aneh. Satu saat sudah Nabi itu dalam satu lihaf, fi lihafin ma'a Aisyah, dalam satu selimut dengan Siti Aisyah. Kemudian Nabi menyatakan, ya Aisyah, darini ata'abbad li Rabbi. Aisyah, aku mohon kamu berkenan menjadikan aku bisa beribadah kepada Tuhanku. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, ini saat yang aku tunggu, tapi aku senang dengan apa yang Anda senang. Maka Nabi SAW atal girbata fatawadda'a minha, datang ke wadah air, Nabi wudu ada di situ. Siti Aisyah lihat Nabi ini, ternyata sholat Rasulullah panjang sholatnya sampai kakinya bengkak saking panjangnya. Siti Aisyah ngelihat itu sampai ketiduran, bangun tidur masih sholat, berderai air matanya sampai membasahi jenggotnya. Ini tangisan apa ini? Nikmat sudah sempurna didapatkan, dosa sudah dijamin diampuni oleh Allah, kemenangan udah dapat, bantuan Allah udah dapat, hidayah dapat apa? Ini tangisan apa lagi? Takut neraka udah dijamin, nggak dicatat dosanya. Pingin surga, surga termasuk bagian nikmat yang Allah berikan kepada Nabi. Nggak boleh para nabi masuk surga sebelum Rasulullah. Maka Siti Aisyah menegur, mahada ya Rasulullah, mahada tulul qiyam, mahadal buka, apa ini tangisan, kok sholat panjang seperti begini? Apa jawaban Nabi? Afala akunu abdan syakura, bukankah aku kalau diberi banyak menjadi hamba yang syukur kepada Allah? Istighfarnya Nabi itu bentuk syukur, istighfarnya para aulia Allah itu bentuk syukur. Paham nih? Wabil asharihum yastaghfirun syukrun, udah banyak ibadah tapi banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham nih? Banyak ibadah, banyak istighfar kepada Allah. Kenapa? Karena mereka semakin banyak ibadah, semakin mengenal kepada Allah bahwa Dia adalah yang maha dari segala-galanya. Dia yang maha dari segala-galanya. Sehingga dia menyatakan, nggak layak ini ibadahku dibanding dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, gitu. Saudara, kira-kira kalau Anda ketemu dengan presiden kasih hadiah 1.000 rupiah, layak apa nggak layak? Nggak layak dengan derajatnya presiden. Astagfirullah. Tapi presiden masih menerima ya, begitu. Masih menerima ya. Masya Allah. Bagus tuh anak-anak itu. Kalau ditertibkan gini kan bagus. Mabruk. Tinggal yang hadir ini harus
ada adab di masjid. Awas, ini masjid Baitullah ya. Baitullah itu harus kita hormati, wajib. Jangan main HP ada di masjid. Jangan nanti chattingan. Ada di sini niatkan ibadah supaya keluar ada di sini dapat ridho Allah. Anda menjadi tamunya Allah di sini. Ketika Anda menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan mendapatkan jamuan dari Allah. Apa? Ampunan Allah, rahmat Allah, berkah dari Allah. Tapi ketika Anda main-main ada di sini, Anda jangan-jangan nanti akhirnya menjadi orang yang tidak diridhai oleh Allah karena Anda tidak menghargai masjidnya Allah. Paham tuh? Harus ada adab ada di sini. Naam. Wabil asharihum yastaghfirun. Istighfarnya orang-orang yang soleh, para aulia itu adalah bentuk syukur kepada Allah. Alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang banyak beramal soleh tapi hatinya masih takut, karena itu banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, wal mustaghfirina bil ashar dzikrun. Zikirnya para aulia Allah juga beristighfar ada di akhir malam hari. Dan itu kalau Anda tahajud, Anda qiyamul lail dengan sholat dulu, perbanyak sholat. Setelah itu baca Quran. Waqra'u ma tayassara minal Quran. Kemudian setelah itu di akhir sambil menunggu subuh banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Istighfar kepada Allah ini, kalau vitamin itu adalah, coba jangan main-main sendiri. Yang di atas perempuan, foto-fotoan jangan. Yang adab. Jangan main-main ya. Kasihan diri Anda nanti ya, tidak boleh ya, tidak beradab ada di masjid Allah. Saudara, kalau vitamin itu apa? B kompleks ya. Komplit itu vitamin itu. Ada, kalau salah nggak salah Sayyidina Ja'far As-Shadiq itu. Satu orang datang kepada beliau mengadu, saya nggak punya anak lama, gimana supaya bisa punya anak? Kata Sayyidina Ja'far As-Shadiq, banyak istighfar. Datang orang yang kedua, di tempat saya itu paceklik, musim panas yang panjang, sehingga petani-petani tadi itu kekeringan. Petani-petani itu kekeringan. Gimana supaya cepat turun hujan? Yang banyak istighfar. Yang ketiga datang, rezeki saya seret. Gimana supaya rezekinya lancar? Yang banyak istighfar. Ini muridnya lihat, ini kok istighfar terus, gak ada wirid lain dah ini. Syekh kata dia, 3 orang lain hajatnya tapi jawabannya sama, banyak istighfar. Ya, karena di Al-Quran ada. Amma taqra'ul Quran. Di Quran itu ada, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Istighfar kepada Allah. Kalau kamu istighfar, kamu akan mendapatkan Allah Maha mengampuni dosa. Kemudian Allah akan turunkan hujan dari awan. Kemudian Allah akan anugerahkan kepada kamu harta, dan Allah anugerahkan kepada kamu anak-anak yang soleh. Itu di dunia. Di akhirat Allah akan berikan kepada kamu surga yang banyak sungai-sungai mengalir ada di dalamnya. Dunia dapat, akhirat dapat. Begitu istighfar. Karena itu jangan sedikit istighfar, yang banyak istighfar, maka kamu akan bisa di dunia dalam keadaan rezeki lancar, anak-anak soleh, dan kamu
akan mendapatkan rahmat Allah, hujan yang cukup, serta di akhirat masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Thalathatu aswatin yuhibbuha Allah." Ada 3 suara yang dicintai oleh Allah. Ada 3 suara yang dicintai oleh Allah. Hah? Dan jadilah ini. Jadilah suara yang dicintai oleh Allah. Maksudnya apa? Allah ridha dengan suara itu. Itu tanda rahmat Allah. Tanda cintanya Allah. Tanda anugerah dari Allah. Pertama, sautud dik, suaranya ayam yang berkokok. Kemarin sudah diterangkan kan? Ya, idza sami'tum nida'ad dik fas'alullah hal afiyah. Fa innahu yaral malaikah. Kalau kamu tadi itu mendengarkan suara kokokan burung, minta sama Allah al-afiyah, ya Allah, Allahumma al-afiyah wal ma'afatid daimah. Kenapa? Karena ayam tidak berkokok kecuali melihat malaikat Allah. Wa idza sami'tum siyahal himar fasta'id minasyaitan fa innahu yara syaitan. Jika kamu mendengarkan jeritan himar, suaranya himar itu menjerit, maka minta kepada Allah dilindungi daripada setan, karena himar enggak menjerit kecuali waktu melihat syaitan. Minta perlindungan dari syaitan. Suara ayam ini dicintai atau disenangi oleh Allah. Artinya biasanya kalau malam hari berkokok itu ayam, semuanya sunyi, tapi ayam berkokok. Berkokok. Pertama melihat malaikat, kedua bisa membanguni orang-orang yang soleh itu. Bisa membanguni orang-orang yang soleh untuk melaksanakan qiyamul lail. Yang kedua, wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'an, suara orang yang baca Al-Qur'an. Suara orang yang baca Al-Qur'an. Masya Allah. Membaca Al-Qur'an ini ya dengan tartil. Dengan tartil, waratil Qur'an tartila. Kemudian dengan lagu yang layak. Jangan lagu seperti lagu orkes. Jangan lagu seperti gandang, nggak boleh. Artinya dengan lagu yang layak. Bukan segala lagu, lagu yang layak bahwa itu bacaan Al-Quran. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan golonganku kalau ada orang tidak memperindah suaranya dalam membaca Al-Qur'an. Zayyinu aswatakum bil Qur'an. Perindah suara kamu itu dengan bacaan Al-Qur'an, bukan dengan nyanyi. Lagu yang layak untuk membaca Al-Qur'an, begitu saudara. Masya Allah, tabarakallah. Nabi pernah menggambarkan begini, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujjah rihuha tayyib wa ta'amuha tayyib. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu seperti buah jeruk, baunya enak, rasanya enak. Mukmin udah ahli baca Quran, wah hebat itu. Bapatul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathali tamrah ta'amuha thayyib wa la riha laha. Perumpamaan orang mukmin tapi enggak baca Quran. Walaupun dia ngajar, walaupun dia apa, ini seperti buah kurma.
rasanya enak tapi nggak ada bau. Wa mathalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an kamathalir raihanah. Perumpamaan orang munafik yang ahli baca Quran, ini orang maksiat ahli baca Quran, seperti minyak wangi, rihuha thayyib wa ta'muha murr, baunya enak tapi rasanya pahit. Minyak wangi baunya enak kan, coba dijilat, pahit. Wa munafiqul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an, udah munafik enggak salat, enggak puasa, enggak baca Quran, nyanyi tok. Kamathalil hamdalah, seperti buah hamdalah. Buah hamdalah itu satu buah rasanya pahit, baunya nyengat. Enggak tahu buah apa itu di sini nih. Katanya buah mojo itu ya. Begitu. Karena itu jangan sampai tidak baca Quran, anak jangan sampai tidak baca Quran, istri jangan sampai tidak baca Quran, Anda jangan sampai tidak baca Quran, karena Quran itu adalah penting ya. Orang kalau ahli baca Quran itu hatinya akan kuat, kokoh Pak, hatinya akan kokoh. Al-jawful ladzi laisa fil Quran kal baitil kharib. Hati tanpa Al-Quran itu seperti rumah yang rusak, dindingnya udah retak-retak, kayunya udah keropos, ada angin goyang, ada hujan masuk semuanya, nggak mungkin akan nyaman tinggal di situ. Begitulah orang kalau nggak ada Al-Quran, hatinya, pikirannya selalu dalam keadaan goyah, nggak kuat, nggak kokoh, nggak tawakal, nggak kurang imannya, sehingga ada masalah sedikit goncang, ada masalah sedikit goncang. Tapi kalau ahli baca Quran enteng semuanya, saudara. Yang berikutnya, suara yang dicintai oleh Allah, al-istighfar, sautul mustaghfirin bil ashar, suaranya orang yang beristighfar di akhir malam hari, mendekati subuh istighfar. Paham ya? Wa Sufyan Tsauri rahimahullah, Imam Sufyan Tsauri berkata, innallaha ta'ala khalaqa rihan tahubbu waqtal ashar, sesungguhnya Allah itu menciptakan angin yang menghembus ada di waktu malam hari, tapi ini angin batin. Tahmilul adhkar wal istighfar, angin ini tugasnya adalah untuk membawa suara orang yang berzikir dan istighfar di malam hari ilal malikil jabbar, untuk disampaikan kepada Allah yang maha perkasa. Frekuensi apa ya, jadi suara tadi langsung didengarkan oleh Allah, istighfarnya orang di malam hari, zikir di malam hari, langsung sampai kepada Allah. Jaringannya kuat sekali, sinyalnya kuat sekali, kemudian wah, baterainya, casnya juga penuh, nggak tersendat-sendat. Pingin hajat makbul, qiyamul lail jangan ditinggalkan. Pingin diampuni dosanya, qiyamul lail jangan ditinggalkan. Malah ditantang sama Allah itu kita ini. Hal min mustaghfirin fa'afirullah, hal min hatalibi hajatin fa'udiyah. Siapa yang punya hajat, ayo tak kasih, minta. Hal min da'in fa'astajibalah, siapa yang berdoa, ayo tak ijabahi. Siapa yang minta diampun dosanya, tak ampuni, ditinggal dulu. Awas, jangan ya. Dalam satu hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman,
kadzaba man idda'a mahabbati, bohong orang ngaku cinta kepada aku, kata Allah. Idza janna 'alail lailu nama anni, malam hari datang ditinggal tidur aku. Alaysa kullu habibin yuhibbul khalwata bihabibih, bukankah setiap pecinta itu senang bermesra-mesraan sendiri, sepi bersama kekasihnya? Ketika orang tidur semuanya, dia ngomong-ngobrol sama kekasihnya sampai subuh, asik, nggak terasa. Loh, inti menyatakan cinta kepada Allah, tapi kamu malam hari justru kamu tinggal tidur ke orang yang kamu cintai. Bohong dong. Bohong ini ngaku cinta kepada aku, kata Allah. Malam hari ditinggal tidur. Bukankah kalau dicinta itu senang bersama mesra-mesra di malam hari, nggak ada yang ganggu sampai subuh. Wa qala aidan idza kana awwalul lail yunadi munadi min tahtil arsh ala liyagumil abidun fayagumun wa yusallun ma syaa Allah. Sufyan Tsauri juga berkata, jika awal malam maka ada di bawah arsy Allah penyeru mengatakan begini, bangun orang yang beribadah, bangunlah orang yang beribadah, orang yang ingin dicatat menjadi orang yang ahli ibadah, bangun. Maka mereka bangun, maka melaksanakan sholat. Masya Allah, sholat. Ini tercatat orang yang beribadah kepada Allah, al-abidun, yang dia melaksanakan di awal malam hari. Kemudian ketika setengah malam hari ada pengumuman berikutnya, alaliyagumil ganitun, orang yang semangat qiyamul lail, bangun, 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 dan mereka sholat sampai subuh. Kalau sudah akhir malam hari ada juga pengumuman, orang-orang yang pingin mohon ampunan kepada Allah, bangun. Maka bangun, mereka beristighfar. Pertama ibadah. Kadang-kadang orang, ya, saya nggak bisa qiyamul lail itu, wis sholat witirnya tak taruh ada di awal aja habis isya. Nggak apa-apa, dia termasuk orang ahli ibadah. Paham ya? Anak nggak bisa bangun setelah tidur, bangun nggak bisa, kebabas biasanya. Wis tak taruh ibadahku ada di awal lail. Ini termasuk bagian orang ahli ibadah, tapi yang biasa. Tapi kalau tidur kemudian bangun, ini al-qanitun, ini orang yang ahli ibadah. Tengah malam hari bangun sampai subuh ibadah. Wah, ini orang semangat nih. Kalau bangunnya cuma sebentar, ya udah istighfar aja, biar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah nunggu subuh, wa idza tala'al fajru, terbit fajar subuh, maka pengumumannya begini, ala liyagumil ghafilun, orang yang lupa bangun. Fayagumun min furushim kal mauta nusyiru min guburihim, dia bangun dari tempat-tempat tidurnya seperti bangkai-bangkai mayit-mayit bangun daripada kuburannya. Kalau bahasa sekarang zombie-zombie itu, ya, hantu-hantu itu. Apalagi kalau sudah terbit matahari, ya ini bukan hantu lagi ini. Nah, karena itu jangan kita menjadi itu, minimal jadi orang yang istighfar. Kalau bisa mulai tengah malam, tapi tidur di awal malam, gitu seharusnya. Nah, kita kalau enggak, kita jadikan malam hari untuk lupa kepada Allah, tidurnya menjelang fajar, fajarnya jam 9 pagi. Itu tidak benar, saudara. Itu tidak benar. Nah,
Ah, karena itu Qiyamul Lail ini adalah penting untuk kita semuanya ya. Ajari anak-anak kita semuanya untuk melaksanakan itu ya. Wasiatnya Luqmanul Hakim kepada putranya begini. Ya bunayya la yakunna nadik akyas minka. Wahai putraku, jangan sampai ayam piaraan kamu lebih cerdas daripada kamu. Ayam piaraan kamu lebih cerdas daripada kamu. Yunadi bil ashar wa anta naim. Ayamnya kamu berkokok di malam hari tapi kamu tidur. Kok cerdasan ayamnya sama pemiliknya? Nanti harus bisa memanfaatkan malam hari lebih daripada ayam kamu. Begitu seharusnya ya ikhwani. Nah, karena itu kadang-kadang nilainya kita ini nilai di bawah prestasi binatang loh. Itu merasa hebat, itu merasa ahli ibadah. Jangan. Karena itu penting kan Qiyamul Lail, apalagi di malam-malam bulan Rajab ini ya. Ini termasuk bagian 4 bulan dimuliakan oleh Allah selain Ramadan, bulan Rajab ya. Doa dan pahala dijamin oleh Allah ya. Doa diterima, pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis mandek kok, Pak. Wis duwe putu sik tetep main gafle, main kartu. Udah punya cucu, udah rambut beruban semuanya, wis kempong tetep ana di warung. Udahlah. Ya, baca Quran, istighfar, siap-siap, bentar lagi masuk ke alam yang lain. Sadar itu semuanya. Jangan sampai kita menjadi orang yang orang yang lalai sampai akhir umur kita ya. Dikatakan setan itu dikatakan inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Setan itu mengalir di tubuh manusia dengan aliran darah. Dengan aliran darah. Jadi menggoda manusia lewat aliran darah ini. Kalau lewat aliran darah dulu ke mata, ngajak mata maksiat, ke telinga dengarkan maksiat, ke mulut berbohong, terus begitu. Berarti kehidupan setan ada di tubuh kita dengan aliran darah. Di situ setan itu punya kamar, tempat istirahatnya di tubuh kita. Nabi menyatakan indal khayshum. Fa inna syaitana yabitu inda khayshumih. Setan itu tempat istirahatnya ada di ada di hidung, rongga hidung. Karena itu kalau kamu kepingin Qiyamul Lail, ngantuk kamu, gampang kok. Yang buat berat itu padahal sudah bangun, membuat berat itu setannya ini ada di sini ngumpul nih kalau malam ini. Ambil air, sedot, keluarkan, seger kamu. Seger. A'udzubillahi rajim, ambil air, keluarkan, seger, buat sholat. Toiletnya setan di tubuh kita itu ada di telinga. Karena itu Nabi SAW menerangkan orang yang bangunnya itu tunggu terbitnya fajar, bahala syaitan fi udhunih, setan udah kencing ada di telinganya. Dengar adzan, dengar udah sholawat, udah mas tarhim, bangun, tambah ditutup, dikencingi sama setan. Karena diceritakan ada satu orang wali majdub gitu, mendapatkan satu orang tidur di masjid, udah dekat subuh nggak bangun-bangun, kencingi orangnya, telinganya dikencingi, kaget marah, ada apa kamu kencingi? Ya, kencingnya saya buat kamu bisa Qiyamul Lail, kencingnya setan buat kamu ketiduran, meninggalkan Qiyamul Lail tadi. Tapi jangan dilakukan sampean ya. Iya, dia mau sama takmir sampean.
Jadi begitu saudara ya. Terakhir ada satu hadis Nabi SAW, idza nama ahadukum agada syaitan ala nasiyati thalatha uqad. Jika seseorang itu tidur, maka setan itu membuat ikatan ada di umbun-umbunnya, itu ada 3 ikatan. Artinya dia akan dipengaruhi sama setan untuk tidak qiyamul lail. Kalau sudah bangun di malam hari, ikatan pertama pasti akan jadi ikatannya di sini ikatan batin. Lailun tawil. 6. Lailun tawil. Tidur. Masih panjang ini subuhnya, masih kurang 1 jam. Masih kurang 1 jam setengah. Pasti itu. Kalau sudah melek pasti itu. Jam piro iki? Oh, masih lama ini subuh, pasti itu. Jangan kamu turuti, berarti kamu sudah terberdaya setan. Jelas kamu akan kebabas subuhnya. Kalau orang itu bangun, coplok sudah 1 ikatan. Coplok 1 ikatan itu. Sampai dia wudhu, coplok. Setelah wudhu itu pun kalau bangun coplok 1 ikatan. Udah bangun, sudah duduk ini, udah duduk. Sebentar, 5 menit lagi keturun. Sebentar, tak ngeleset aja dulu atau senden dulu sebentar aja. Jangan, pasti itu ikatan kedua menyatakan malam subuhnya masih lama. Itu jangan dituruti sampai wudhu, lepas ikatan kedua. Setelah wudhu itu pun masih longgo dimi, jangan dituruti, masih lama ini subuhnya. Lihatin HP kamu, barangkali ada yang SMS, ada yang WA, akhirnya kamu akan terlena ini dengan ini. Tapi kalau sudah wudhu diteruskan sama sholat, hilang itu sudah, bebas daripada ikatan syaitan. Kalau sudah begitu, dia akan hidup pagi di hari itu dalam keadaan hatinya terang, tenang, dan tentram. Tapi kalau diikuti sampai subuh dia nggak bangun, atau bangun tapi lupa kepada Allah, maka dia dalam keadaan sumpek setiap saatnya, dalam keadaan kesulitan dalam urusan-urusannya nantinya. Karena itu jadikan qiyamul lail itu adalah program setelah melaksanakan kewajiban ya. Wallahu a'lam.